Kabar duka tengah menyelimuti dunia entertainment tanah air. Aktris senior Kiki Fatmala yang juga terkenal lewat aktingnya sebagai Mariam di sinetron horor komedi Si Manis Jembatan Ancol berpulang di usianya yang ke-56 tahun karena penyakit kanker paru-paru stadium 4 yang dideritanya. 2 tahun lamanya berjuang keras melawan penyakit yang diderita sejak bulan November 2021 lalu itu. Istri dari Christopher ini pun harus menyerah dari penyakit yang sempat dinyatakan sembuh dari badannya tersebut. Lantas, seperti apa sekelumit perjuangan Kiki ketika menceritakan awal mula penyakit yang dideritanya tersebut? Dan seperti apa kesetiaan Christopher yang tidak pernah meninggalkan Kiki seorang diri? Ya, perjuangan Kiki untuk sembuh dari penyakitnya tersebut memang terbukti membuahkan hasil pada saat itu. Berkat perjuangan panjang dan juga sederet pengobatan yang dilaluinya selama berbulan-bulan belakangan. Momen itu pun membuat Kiki bisa mempersiapkan dan merayakan Natal bersama kedua anak angkatnya. Namun sayang, sukacita Natal di tahun 2022 lalu menjadi Natal terakhir bagi Kiki untuk bisa merayakan dengan orang-orang terkasihnya. Lantas, seperti apa beberapa momen dan sukacita Kiki ketika mempersiapkan malam Natal yang menjadi malam Natal terakhirnya tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Umur, jodoh, dan juga maut tentu menjadi sebuah rahasia yang tidak bisa diketahui kapan datangnya. Ya, kalimat ini agaknya tepat untuk menggambarkan kepergian artis senior sekaligus pemeran Mariam di sinetron horor komedi Si Manis Jembatan Ancol pada Jumat 1 Desember 2023. Kiki Fatmala pun pergi selamanya di usianya yang ke-56 tahun akibat penyakit kanker paru-paru yang diderita oleh dirinya. Ya, menjalani pola hidup sehat karena di masa senjanya beralih profesi menjadi instruktur aerobik dan juga personal trainer. Kabar mengejutkan justru datang di usianya yang menginjak 53 tahun saat dirinya menceritakan tengah melakukan general check-up seperti yang biasa dilakukannya di setiap tahun. Menanggapi diagnosa yang diberikan oleh dokter pada saat itu pun, Kiki dan sang suami juga menceritakan jika merasa bak tersambar petir. Karena mengetahui jika penyakit kanker itu bersarang di tubuh wanita yang mengawali karirnya di tahun 1988 silam tersebut. Kiki pun menceritakan perasaan kalut yang menghinggapi benaknya pada saat itu, hingga membuatnya susah tidur, bahkan mempersiapkan kemungkinan terburuk, termasuk diantaranya untuk mempersiapkan makam dan juga warisan untuk kedua anak angkat mereka yang sudah diasuh Kiki selama kurun waktu beberapa tahun belakangan ini. Awalnya aku tahu ada cancer stadium 4. Itu awalnya aku tuh gini, setiap tahun kita tuh selalu general check up. Pas general check up ternyata hasilnya ada masalah di paru-paru gitu, dan itu harus di ronsen. Setelah di ronsen ternyata ada kelihatan paru-parunya bermasalah, ada kansernya gitu. Kita juga shock ada kanker, tapi belum ketahuan itu stadium berapa ya. Belum ketahuan stadium berapa. Kita harus melakukan namanya PET scan. Setelah PET scan ternyata ketahuan itu stadium 4. Dunia berhenti. Dunia kayaknya berhenti gitu ya. Kita berdua yang nangis. Nangis 3 hari.
Ya, 2-3 hari nangis aja. Iya, nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Nangis. Nangis aja, nangis. Yang dipikirin cuma yang jorok. Yang bad, yang paling terburuk gitu loh. Ya aku nggak bakal hidup lama, terus udah gitu udah pikirin dia juga kamu juga harus bikin warisan, kamu harus kuburnya nanti mau di mana. Kifat Malah telah meninggal dunia jam 5 pagi karena kanker paru-paru yang sudah menyebar. Dia sudah berjuang 2 tahun. Meski begitu, setelah drama panjang dan juga memikirkan kemungkinan terburuk yang akan diterimanya pada saat itu, Kiki dan suami yang lantas menyadari hal ini pun langsung buru-buru menepisnya dengan berusaha sebaik dan semaksimal mungkin untuk mencari jalan keluar atas penyakit yang diderita olehnya itu. Ya, saat itu Kiki dan Christopher pun menceritakan jika mereka mencari pengobatan ke berbagai negara, termasuk Singapura, Malaysia, Jerman, Taiwan hingga Jepang, dan akhirnya dipilihlah negara Singapura untuk tempat Kiki menggantungkan hidupnya. Kiki pun lantas terbang ke Singapura untuk melakukan radiasi karena kanker yang berada di paru-parunya tersebut sudah berukuran sangat besar dan hampir menutupi kedua paru-parunya. Sempat menjalani 5 kali radiasi hingga kemoterapi pertamanya di sana. Kiki dan suami pun lantas kembali ke Indonesia karena tidak bisa tinggal lama-lama di sana. Selain karena faktor ekonomi, juga pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan oleh suaminya. Setelah itu, Kiki pun melakukan 6 kali kemoterapi di kediamannya dengan bantuan dokter dan juga suster kenalan suaminya sebelum akhirnya dinyatakan sembuh dan bisa stop melakukan proses kemoterapi yang menurut kebanyakan orang sangat menyakitkan hingga berefek banyak kepada tubuh dan juga rambut. Sekarang stepnya ke depan apa nih? Kita harus berobat gitu. Jadi karena udah stadium 4, jadi kita udah nggak usah nangis. Suami aku yang ngurus semua obat, rumah sakit, cari dokter apa, yang cari dokter semua. Cari dokter di mana? Di Bangkok, Singapura, Malaysia, Germany, Japan, dan Taipei juga. Ya, semua ada. Kasih hasilnya kirim ke mereka dulu, mau lihat apa solusinya dari mereka apa. Yang terbaik ya dari Singapura. Tembakan dulu, radiasi dulu karena kanker aku udah besar sebesar. Akhirnya kita memutuskan untuk berobat di Singapura karena di Singapura ada alat namanya apa? Cyber untuk apa namanya? Radiasi. Jadi aku diradiasi sebanyak 5 kali di Singapura. Setelah itu baru kemo. Jadi kemo pertama aku lakukan di Singapura. Karena kita nggak mau di Singapura 6 bulan, harus kerja. Harus kerja dan terlalu mahal. Jadi kita memutuskan untuk kemo di rumah di Indonesia dengan membawa obat yang dari Singapura. Ada karyawan saya namanya Clarence yang cariin dokter buat khas kemo. Kami ketemu Dr. Alvin dengan Sister Esther, kami sepakat untuk pakai mereka untuk obatin di rumah. Kalau minggu pertama masih sadar, minggu terakhir udah nggak sadar, udah masuk ke koma. Dinyatakan sembuh dan bisa stop melakukan kemoterapi oleh dokter yang menanganinya pada saat itu. Kiki pun kembali mendapatkan kebahagiaannya. Ia pun menceritakan jika semua perjuangannya pada saat itu tidak lepas dari sosok sang suami yang selain merawat juga memberikan fasilitas pengobatan terbaik kepadanya. Dirinya pun tanpa disangka terkena COVID-19 yang membuat penyakit kanker yang dideritanya semakin bertambah parah. Suami yang terus menemaninya pada saat itu tidak pernah sedikit pun meninggalkan Kiki seorang diri. Karena menurut Christopher, hidupnya tidak berarti apa-apa tanpa ada Kiki di sampingnya. Pas kemo kelima aku kena COVID.
Aku kena COVID, itu hal yang paling aku takutin, aku kena COVID karena ini kan kanker paru-paru. Ya. Terus aku kena COVID lagi. Aduh, pas aku batuk-batuk, pilek apa pas kena COVID. Nah, itu juga waktu gara-gara kemo kan imunnya down. So, lebih gampang untuk kena COVID, ya dia kena. Dengan kalau kelihatan dari scan-nya itu di paru kiri dan kanan, bukan cuma satu tempat, tapi udah terpapar ke paru, itu juga namanya stadium 4 yang metastasis. Ya, so langsung pikirannya ke, oke, kamu mau kubur di mana? Warisannya di mana? Saya tinggal di mana? Saya nggak mau di Indonesia Saya lagi. nggak mau di Indonesia saya kemana lagi. ya? Saya kemana Saya nggak mau di harus Indonesia keluar. lagi kalau nggak ada kamu gitu. Yang udah berpikirnya reaksi pertama tuh yang Berat. yang jelek-jelek gitu. Saya suami Waktu sakit ya. kita sekeluarga di rumah. Kita biasanya tuh di acara-acara TV bertiga gitu, tapi sekarang kita dalam kondisi yang beda gitu loh. Kiki udah nggak ada gitu. Saat itu, Kiki pun juga menceritakan kesembuhan kanker paru-paru yang dideritanya, yang juga diyakinkan oleh salah satu rumah sakit di Singapura sebelumnya. Menurut dokter, setelah Kiki melakukan PET scan dan juga MRI di bagian otak, ia pun dinyatakan terbebas dari penyakit tersebut dan juga bisa berhenti melakukan kemoterapi. Terus akhirnya setelah 6 kali kita harus Berangkat ke Singapura untuk cek dengan dokter yang sama yang kasih kita obat. Di sana dilakukan PET scan dan Hasilnya MRI otaknya. Ternyata ya bersyukur sekali hasilnya bagus. Bisa stop kemo. Aku yang terima kasih Tuhan, kemo tuh rasanya nggak enak banget. Aku bisa stop kemo yang ke-6 dan kata dokternya ini hasil yang udah the best. Kansernya sudah menyebar. Kemonya 25 kali, tapi dari paru-paru nyebar ke otaknya. Dari otaknya nggak ada obat yang lain lagi. Saya atas nama keluarga mohon maaf lahir dan batin, dimaafkan yang sebesar-besarnya. Apabila tidak suka dengan kakak saya mohon maaf yang sangat dalam-dalamnya dan mohon maaf sekali lagi dan mohon didoakan semoga insya Allah kakak saya tenang di sana dan insya Allah dia sudah tidak sakit lagi. Perjuangan Kiki Fatmala untuk sembuh dari penyakitnya tersebut memang saat itu terbukti membuahkan hasil. Kiki pun lantas bisa mempersiapkan dan merayakan Natal bersama kedua anak angkatnya. Lantas, seperti apa momen Kiki saat mempersiapkan malam Natal yang diabadikan oleh tim Intens Investigasi pada Desember 2022 lalu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu, tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai guys, aku Denisha Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Perjuangan Kiki Fatmala untuk mendapatkan kesembuhan penyakit kanker paru-paru stadium 4 yang dideritanya pada saat itu terbukti membuahkan hasil. Berkat perjuangan panjang dan juga sederet pengobatan yang dilaluinya selama berbulan-bulan, Kiki pun bisa mempersiapkan malam Natal dan merayakannya bersama kedua anak angkatnya.
Dan seperti inilah beberapa momen sukacita Kiki Fatmala ketika mempersiapkan Natal yang menjadi malam Natal terakhirnya tersebut. Itu siapa? Nih, udah lihat Mami. Udah. Udah. Kurang. Oke. Anak-anak happy banget kalau buka kado sama pasang decoration for Christmas tree-nya, jadi mereka happy banget. Biasanya 2-3 minggu sebelum Natal, aku tuh udah beli kado untuk temen, untuk staff aku di rumah, untuk anak-anak, untuk keluarga, aku udah taruhin kado. Untuk Natal ini aku udah booking untuk makan bersama keluarga dan teman di hotel, salah satu hotel di Jakarta, itu tanggal 25 Desember. Terus tanggal 24 ya gereja, habis gereja baru kita merayakan Natal bersama, biasa makan siang bersama. Ya, Natal tahun ini memang dirasa berbeda oleh Kiki daripada tahun-tahun sebelumnya. Kiki pun menceritakan jika di tahun sebelumnya kanker paru-paru stadium 4 membuatnya pun tidak bisa merayakan Natal. Saat itu, Kiki juga menceritakan jika dirinya divonis hanya bisa menikmati hidupnya selama 6 bulan. Sungguh di luar dugaan, sukacita Natal di tahun 2022 pun menjadi malam Natal terakhir bagi Kiki untuk bisa merayakan dengan orang-orang terkasihnya. Dan seperti inilah para sahabat mengenang sosok Kiki Fatmala semasa hidupnya. Beda sekali karena tahun sebelumnya aku nggak terlalu merayakan Natal karena pada tahun lalu aku lagi sakit kan. Aku tahun lalu tuh lagi sakit, jadi aku bener-bener nggak bisa decoration pohon Natal. Aku lagi tahun lalu tuh bulan November 2021 ya, itu aku sedang dapat pencobaan sakit. Jadi tahun lalu nggak terlalu merayakan, ya tetap merayakan tapi nggak yang sempat beli kado atau bikin decoration rumah. Tahun ini ya puji Tuhan aku bersyukur sekali aku bisa merayakan Natal bersama keluarga dan teman-teman. Kenangan indah saya sama Kiki itu banyak banget karena kan saya masih remaja udah main sama Kiki ya, syuting sama Kiki apa segala macam. Kami tuh nggak pernah lihat Kiki yang menderita, nggak pernah. Kiki itu yang selalu happy, yang selalu bahkan kita dinasihatin jangan gemuk, jangan gini, dia jangan kekurusan, malah dia terus yang ngasih tahu kita tuh nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Sementara itu, menjelang akhir hayatnya, mendiang Kiki Fatmala pun lebih rajin mensyukuri banyak hal. Seperti halnya penyakit yang dideritanya pada saat itu. Lantas seperti apa rasa syukur Kiki Fatmala pada saat itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo guys, jangan lupa nonton Intens Investigasi sehari tayang 5 kali hanya di YouTube. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Menderita penyakit kanker di dalam tubuhnya, mendiang Kiki Fatmala agaknya berbeda dari sosoknya sebelum dirinya tutup usia. Ya,
Kiki pun lebih rajin mensyukuri banyak hal, termasuk penyakit kanker yang dideritanya pada saat itu. Selamat jalan Kiki Fatmala, semoga mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Jadi aku banyak mengucap syukur, aku bisa makan aja, aku bisa rasain makanan, aku mengucap syukur. Tidur aku paling gampang. Jam 10 malam aku bisa tidur, bangun pagi, itu pun hal yang harus disyukuri. Jadi banyak aku mengucap syukur, dengan mengucap syukur jadi apa ya? Jalannya lebih dipermudah. Turut berduka cita untuk berpulangnya Kiki. Semoga Kiki diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Kiki Fatmala aku percaya sudah diberikan tempat yang terbaik, duduk di sebelah kanan Bapak, tersenyum, no more pain, no more tears, tidak ada lagi rasa sakit akibat kanker atau penyakit apapun juga, dan tidak ada lagi air mata. She's at her best. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.